Permasalahan manajemen waktu sering terjadi akibat kurangnya perencanaan, kebiasaan menunda pekerjaan, serta gangguan dari lingkungan sekitar. Banyak orang kesulitan membagi waktu secara efektif, sehingga tugas menumpuk dan menyebabkan stres. Selain itu, multitasking yang berlebihan dan kurangnya disiplin membuat produktivitas menurun. Akibatnya, pekerjaan tidak selesai tepat waktu dan kualitas hasilnya menurun. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mengelola waktu agar lebih efisien dan seimbang. Mika adalah seorang mahasiswa STPK Santo Fransiskus Assisi. Ia mengalami kesulitan dalam mengatur waktu antara tugas non-akademik maupun akademik. Ia sering menunda pekerjaan, merasa kewalahan dan stres saat mendekati tenggat waktu. Ia menemui seorang konselor, Bu Margareta Loy, untuk mencari solusi berdasarkan teori self-regulation Bandura 1991 yang melibatkan kesadaran diri, pengendalian diri, dan evaluasi diri. Selamat siang Mika, terima kasih sudah datang. Silakan ceritakan apa yang Anda alami. Baik, selamat siang Ibu. Saya tuh di sini merasa kelelahan ya Bu dalam membagi waktu tugas antara tugas akademik maupun non akademik. Saya tuh kayak merasa panik lah Bu sama tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Bapak Ibu dosen di kampus saya. Saya mengerti. Sepertinya kamu mengalami kesulitan dalam mengatur waktu. Apakah yang membuatmu menunda tugas? Kalau saya pribadi ya Bu ya, kadang tuh saya merasa tugasnya yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen tuh sulit Ibu. Terus tuh terkadang tuh saya sering ya melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak penting, seperti kayak scroll TikTok, terus lihat Instagram, terus kadang juga saya sering bermain daripada saya mengerjakan tugas akademik yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen di kampus saya. Akhir-akhir ini tuh tugas-tugas dari Bapak Ibu dosen tuh saya merasa banyak yang menumpuk ya Bu ya. Jadi tuh saya semakin stres lah Bu sama tugas-tugas Bapak Ibu dosen yang telah diberikan kepada mahasiswa di kampus saya. Dalam psikologi ada teori self-regulation yang bisa membantu kita mengatur waktu lebih baik. Teori ini memiliki langkah utama. Yang pertama, kesadaran diri. Menyadari kebiasaan yang menyebabkan masalah. Misalnya, menyadari bahwa bermain ponsel membuat tugas tertunda. Yang kedua, pengendalian diri. Menggunakan strategi untuk menghindari distraksi, seperti menetapkan jadwal belajar atau menggunakan teknik Pomodoro. Belajar 25 menit, istirahat 5 menit. Yang ketiga, evaluasi diri. Mengevaluasi apakah metode ini efektif dalam penyesuaian jika perlu. Menurutmu, strategi ini bisa membantumu? Wah, sepertinya menarik ya Bu. Saya juga belum pernah mencoba menggunakan teknik Pomodoro. Tapi kalau waktu belajarnya lebih singkat, mungkin saya bisa lebih mudah fokus. Bagus. Selain itu, kamu bisa membuat daftar prioritas tugas agar tidak bingung. Harus mulai dari mana? Kamu mau coba teknik ini selama seminggu? Baik Bu, saya akan mencobanya. Baik Mika. Jadi,
Langkah yang bisa kamu coba adalah menggunakan Pomodoro dan membuat daftar prioritas. Jika ada kendala, kita bisa mendiskusinya lagi. Bagaimana perasaanmu setelah sesi ini? Baik Bu, saya merasa lebih tenang ya dan punya rencana untuk memperbaiki manajemen waktu saya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Mika, jangan ragu untuk datang lagi jika butuh bantuan ya. Semangat! Baik, terima kasih Ibu. Saya akan mencobanya. Berkah dalam. Akhir sesi konseling, masalah Mika sering menunda tugas karena merasa sulit dan terdistraksi. Solusi teori self regulation Bandura. Kesadaran diri mengenali penyebab prokrastinasi, pengendalian diri menggunakan Pomodoro dan daftar prioritas. Evaluasi diri mengecek apakah metode yang digunakan efektif. Tindakan, Mika akan mencoba teknik ini selama seminggu. Terima kasih.